Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di Indonesia bagian barat, bahkan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat indah, satu kesaksian atau satu pernyataan yang sangat menguatkan kehidupan kita, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan telah berbicara kepada seorang hamba Tuhan. Tuhan menyampaikan tentang apa yang segera akan terjadi, bahkan sudah terjadi di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, kita langsung saja mendengarkan kesaksian dari hambanya. Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pesan kenyataan Tuhan yang akan terjadi di tahun 2021. Namun sebelumnya saya sampaikan pernyataan Tuhan ini bukan rekayasa, bukan dibuat-buat, tapi pernyataan Tuhan ini saya terima dari Tuhan, saya lihat ini dari Tuhan, dan saya mau sampaikan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 saat kami beribadah kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya melihat ada yang Tuhan perlihatkan kepada saya, yaitu ada sebuah kotak. Kotak itu warnanya hitam, tapi di bawah kotak itu ada tertulis tahun 2021, dan di bawah tahun 2021 itu ada tertulis tahun yang sukar. Terus saat itu kami berdoa pada tanggal 3 Januari tahun 2021, kami sekeluarga berdoa. Saat kami berdoa menyembah kepada Tuhan, Tuhan sampaikan kepada saya, kepada kami sekeluarga, bahwa daerah Indonesia ini, khususnya wilayah kota Ambon, Tuhan sampaikan bahwa ada satu roh yang masuk di daerah ini, yaitu roh perzinaan. Dan roh perzinaan itu hanya menjatuhkan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak muda. Dan kalau hamba-hamba Tuhan itu sudah jatuh, maka akan ada penguasanya akan menyusul, dan dia akan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak muda. Terus Tuhan berkata kepada kami saat kami berdoa, Tuhan mengatakan bahwa di negara Indonesia ini sebenarnya sesuatu yang akan Tuhan kerjakan untuk negara Indonesia ini. Tapi karena di negara Indonesia ini masih ada pendoa dan penyembah Tuhan, sehingga negara Indonesia ini kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan secara terbuka. Tapi Tuhan sampaikan di negara-negara luar sana ada orang yang menyembah Tuhan secara tertutup, ada yang menyembah di lubang-lubang batu, ada yang menyembah Tuhan secara bersembunyi. Dan saat itu juga Tuhan katakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tetap maju, tetap melayani Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan berkata Tuhan akan datang, Dia akan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kita percaya kepada Tuhan, walaupun tubuh kita binasa, tapi kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pernyataan-pernyataan Tuhan yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan beberapa pernyataan Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Imelda siang hari ini. Saudara, ada hal-hal yang penting, ada pesan-pesan yang penting, ada pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai kekekalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya ingin untuk menekankan, memperjelas kepada kita, untuk menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh.
di mana sesuai dengan pernyataan pertama tadi bahwa ibu kekasih ini melihat ada sebuah kota berwarna hitam pekat, tidak ada terang sedikit pun di dalamnya, dan di bawah kotak itu tertulis tahun 2021, dan di bawah tahun 2021 itu tertulis tahun kesukaran. Saudara, kalau kita mengarah atau kita kaitkan dengan kebenaran firman Allah berdasarkan nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, bahwa akan terjadi di masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar, dan itu genap sesuai dengan penglihatan yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada hambanya pada tanggal 31 Desember tahun 2020 kemarin. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa ya, makin tambah tahun bukan makin tambah senang, makin tambah tahun bukan makin tambah enak. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, dan ini sementara terjadi dalam dunia ini, bahwa makin tahun makin tambah kesulitan, makin tambah tahun makin tambah kesukaran. Oleh sebab itu orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan menjadi hamba uang, orang tidak, anak-anak muda tidak akan menghormati orang tuanya, orang tidak memperdulikan agamanya sendiri, tapi berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pesan yang sangat penting bagi kita. Mari menjadi perhatian kita, dan kita mau sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan, karena ya, siapa yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan menderita kerugian yang besar di dalam kehidupannya. Kemudian pernyataan yang kedua, bahwa di Indonesia ini ada satu roh yang mengalir, khususnya di kota Ambon ada roh persinahan. Roh ini tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Roh ini tidak bisa dideteksi oleh kekuatan apapun. Tapi roh ini hanya bisa disingkirkan melalui doa-doa yang berkualitas, doa-doa penyembahan demi penyembahan yang diurapi oleh Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa roh kenajisan, roh persinahan sementara merajalela di seluruh muka bumi ini, Bapak Ibu, supaya genap firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai dengan 30, dikatakan di sana bahwa zaman Nuh akan kembali lagi terjadi pada zaman kita sekarang ini. Orang akan meningkat di dalam makan minum, orang akan meningkat di dalam perkawinan yang tidak terarah, saling kawin mengawin, perkawinan yang tidak wajar. Ada perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, ada perkawinan antara perempuan dengan perempuan. Saudara, ini zaman sementara terjadi ya di dalam zaman kita sekarang ini. Dan kemudian masuk ke zaman Lot, orang akan membangun, orang akan menanam. Kita lihat di seputar kita bahwa orang sedang berupaya untuk melakukan pembangunan di semua segi, pembangunan secara fisik, bangunan-bangunan pencakar langit, ya baik itu lantai 2, lantai 3 sampai kepada puluhan lantai. Saudara, genap firman Tuhan, dan ada penanaman pohon-pohon di jalan-jalan, ada penanaman di taman-taman. Katanya ini untuk penghijauan, tapi ini genap firman Tuhan. Pada zaman Lot, orang akan membangun dan orang akan menanam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Biarlah apa yang sudah sampaikan siang hari ini boleh menjadi berkat dan perhatian serta kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan akan datang. Ya, orang yang setia dan berjaga-jaga kepada Tuhan, pasti dia akan menerima mahkota kehidupan ketika Tuhan datang
di dalam kemuliaannya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.